Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrul Fatah dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Judul proposal saya adalah analisis strategi pemasaran syariah penjualan produk bersaing di toko Saudi Store Batok. Kata pengantar, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Syariah Penjualan Produk Bersaing di Toko Saudi Store Batok dengan baik dan tepat pada waktunya. Selawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan perekonomian di era globalisasi saat ini sangat ketat dan pesat dalam hal persaingan bisnis. Semua pihak dapat secara bebas memasuki setiap pasar yang dikehendaki, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa adanya batasan. Perusahaan harus lebih kreatif dalam merancang dan memutuskan misi bisnis dan strategi pemasaran yang akan diterapkan di lapangan untuk bisa mengantisipasi berbagai macam perubahan yang akan terjadi, serta dapat terus berkompetisi dan bergerak searah dengan keinginan dan minat konsumen, dengan tujuan untuk memperoleh laba sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mendapatkan kegiatan pemasaran terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, biasanya yang dilakukan perusahaan adalah merebut hati konsumen sehingga menggunakan dan membeli produk yang dipromosikan. Sedangkan dalam jangka panjang adalah bagaimana suatu perusahaan dapat mempertahankan kualitas produk agar dapat bertahan lama di pasar dan menjadi merek pertama yang dicari dan diingat oleh konsumen. Pesaing bisnis sangat ketat di era globalisasi saat ini, menuntut para pengusaha untuk lebih meningkatkan kualitas barang dan jasa, promosi, harga maupun pelayanan terhadap konsumen, serta memahami keinginan dan kebutuhan konsumennya. Maka dari itu, dalam melakukan persaingan bisnis, pastinya pelaku usaha untuk melakukan yang terbaik. Untuk mewujudkan semua itu, tidak jarang para pelaku usaha melakukan segala cara untuk meraihnya. Bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk dapat meraihnya, sehingga timbullah persaingan usaha yang tidak sehat. Pemasaran Islami memiliki posisi yang strategis karena pemasaran Islami merupakan salah satu strategi pemasaran yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemasaran Islami adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value atau nilai dari suatu inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Islam dan muamalah dalam Islam. Pemasaran syariah adalah pemasaran yang tidak berorientasi pada laba, namun juga mengandung nilai-nilai ibadah. Toko Saudi Store merupakan usaha bisnis Islam dalam bidang perdagangan busana muslim di Banda Aceh. Lokasi toko tersebut ada di Situi Batok, Imasem. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa perkembangan usaha toko Saudi Store dari tahun ke tahun semakin pesat.
Hal ini dapat dilihat dari awal berdirinya tahun 2013 hingga sekarang. Toko Saudi Store sudah mampu membuka cabang di beberapa lokasi. Daya saing dari toko Saudi Store yaitu memiliki jaringan kerja suatu bisnis. Tidak akan memiliki daya saing jika tidak mempunyai jaringan kerja, koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis lainnya. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang ada pada toko Saudi Store seperti kurangnya kelengkapan produknya, dan masih banyak juga produk-produk yang belum terjual, dan jika dilihat dari sisi promosi kurang efektif karena hanya dilakukan melalui internet. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pemasaran mengingat banyaknya produk sejenis yang ada di pasaran, dan pada akhirnya berdampak pada volume penjualan. Berdasarkan urai permasalahan di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan mengambil judul Analisis Strategi Pemasaran Syariah Penjualan Produk Bersaing di Toko Saudi Store. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Pertama, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan toko Saudi Store Batoh dapat mempertahankan persaingan produk usahanya di Banda Aceh. Yang kedua, apakah pemasaran pada toko Saudi Store sudah sesuai dengan prinsip syariah? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui strategi yang dipakai oleh toko Saudi Store Batoh untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, menganalisis kesesuaian pemasaran pada toko Saudi Store Batoh dengan prinsip syariah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menemukan konsep baru dalam strategi pemasaran Islami. Di samping itu, unsur-unsur syariah yang terkandung dalam strategi pemasaran Islami, sehingga penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang. Manfaat yang kedua, manfaat praktis. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, cara berpikir bagi penulis tentang pentingnya strategi pemasaran perusahaan dalam mengembangkan usaha. Selanjutnya, sistematika pembahasan. Bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2, landasan teori. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian pemasaran, strategi pemasaran, pemasaran syariah, bauran pemasaran, strategi pemasaran syariah, prinsip ekonomi Islam dalam penelitian terdahulu. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian. Bab 4, hasil penelitian. Bab ini penulis akan mengurai hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian. Bab 5, penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak terkait maupun selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.